Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa hari ini hari Senin dalam acara Renungan Harian dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan melalui sebuah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Setiap hari yang kita lewati adalah sebuah anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Namun, apakah kita sudah mau menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini kami Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali hari ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, kami butuh akan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, di dalam kami mengisi kegiatan kami hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amen. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan membaca di dalam 2 Tawarikh pasal 15 ayat 17 bagian B.
Firman Tuhan berkata demikian. Tawari pasal 15 ayat 17 bagian B. Namun hati Asa tulus sepanjang umurnya. Saudara, hati Asa tulus sepanjang umurnya. Hari ini saya akan berbicara arti sebuah ketulusan. Saudara yang kasih Tuhan, sebuah pepatah mengatakan dalamnya sebuah lautan bisa diduga, bisa diprediksi. Tapi dalamnya hati seseorang tidak ada yang tahu. Memang siapa yang tahu isi hati seseorang? Itu pepatah ini sangat benar. Tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati manusia. Termasuk di dalamnya tentang mengukur ketulusan hati. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan yang menciptakan hati manusia dapat mengetahui apakah ada ketulusan di dalam atau tidak di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita harus sadar bahwa Tuhan yang menciptakan hati manusia dan Tuhan tahu apakah ada ketulusan di dalam hati kita. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, selama 3 hari ini kita akan belajar melalui renungan harian tentang arti sebuah ketulusan. Lalu besok kita akan lihat contoh-contoh di dalam Alkitab orang yang menjalani hidupnya dengan ketulusan. Dan nanti di hari Rabu, saudara, kita akan lihat berkat-berkat di dalam ketulusan. Yang pertama, kita belajar beberapa pengertian tentang ketulusan. Kalau saudara melihat dalam Matius pasal 10 ayat 16, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama pengertian tentang ketulusan. Tulus berarti tidak menyimpan kepahitan. Kenapa tulus harus seperti burung merpati? Burung merpati adalah satu jenis keluarga unggas, dan apabila saudara bedah burung merpati, maka burung merpati itu tidak ada empedu. Empedu itu melambangkan kepahitan. Saudara yang kasih Tuhan, artinya tulus berarti tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang lain yang menyimpan kepahitan mustahil dapat melakukan sesuatu dengan hati yang tulus. Jadi yang pertama, orang yang tulus berarti tidak menyimpan kepahitan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalamnya sebuah lautan bisa diprediksi. Tapi dalamnya hati seseorang tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Bagaimana kita mau diberkati kalau hati kita masih menyimpan kepahitan. Oleh karena itu sudah yang kasih Tuhan, tulus berarti tidak menyimpan kepahitan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, yang kedua, tulus berarti tidak munafik atau murni. Ketika sesuatu itu dikatakan murni, berarti tidak dicampuri dengan unsur-unsur lainnya. Saya akan ambil satu contoh. Ketika kita pergi ke Lembang, Bapak Ibu, nanti saudara akan istirahat di beberapa tempat. Biasanya ada uli bakar, pisang bakar, indomie rebus. Dan Bapak Ibu akan ditawari mau minum susu murni
atau tidak. Saudara, susu murni tidak dicampuri dengan coklat atau gula. Memang bisa, tapi itu sudah tidak dikatakan murni. Demikian juga ketika seseorang dikatakan tulus, berarti apa yang ia lakukan adalah sebuah perbuatan yang murni, yang lahir dari hatinya, bukan karena ada motivasi tertentu. Atau sebaliknya saudara, orang yang melakukan sesuatu bukan karena dari hati yang murni adalah orang yang munafik. Jadi jelas bahwa kemunafikan itu bertentangan dengan ketulusan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya terpanggil dalam hal ini. Saya punya HP itu saya tidak pernah tutup kecuali kalau naruhnya lupa. Itu HP saya tidak pernah tutup. Jam berapapun Bapak Ibu mau telepon saya pasti angkat. Karena inilah panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan kalau Tuhan izinkan saya jalan, pagi-pagi buta saya jalan saudara. Kenapa saya lakukan itu? Karena sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus siap. Dan itu didasari oleh ketulusan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketulusan hati berarti orang yang melakukan sebuah perbuatan yang murni, yang lahir dari hatinya, bukan karena ada motivasi. Dan yang ketiga saudara, tulus juga berarti sungguh-sungguh atau segenap hati. Kesungguhan dalam melakukan sesuatu adalah bukti ketulusan. Contohnya adalah mengenai tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu dipercayakan di dalam pekerjaanmu memegang satu jabatan, kita harus bertanggung jawab. Jangan pada waktu kita menerima, tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bertanggung jawab. Jadi dengan jelas, ketulusan juga berarti sungguh-sungguh atau dengan segenap hati. Kesungguhan dalam melakukan sesuatu adalah bukti daripada ketulusan. Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki ketulusan dalam kehidupan kita? Ketulusan itu tak dapat direka-reka sebab ia sesuatu yang muncul dari hati yang murni. Hari ini kita percaya pada waktu kita berjalan dalam ketulusan, maka menjadikan sesuatu hidup ini menjadi indah. Oleh karena itu, sudah kasih Tuhan, saya percaya melalui renungan hari ini, mari kita lakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan di dalam perjalanan kami, di dalam kami mengiring kepada Tuhan. Dalamnya sebuah lautan bisa diprediksi, tapi dalamnya hati seseorang tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu hati kami. Oleh karena itu renungan hari ini menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Segala bentuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, boleh kami lakukan dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapa di surga, setiap umat-Mu diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan, tetap optimis, enjoy, sukacita. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Untuk kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua
hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.